Setelah iblis itu dilepaskan 1000 tahun, dan orang-orang yang mati dalam Tuhan yang mati dalam dosa, tidak dalam Tuhan, itu dikumpulkan oleh iblis. Tapi kalau yang mati di dalam Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian orang benar, mereka dibangkitkan dan dibawa mulai ke pesta nikah anak domba Allah. Baru turunlah orang-orang suci bersama dengan Tuhan. Dari mana turun? Hanya itu tempat turunnya, bukan dari surga. Yang dari surga nanti turun hanyalah Tuhan bersama dengan Yerusalem baru nanti kalau sudah dalam iblis dilepaskan itu, yang dari kerajaan 1000 tahun itu mulai naik karena diserang oleh Lucifer dengan orang-orang jahat, maka orang-orang benar itu naik. Saya sudah naik, bukan langsung begitu saja. Api turun membakar iblis dengan orang-orang jahat, dan itu api yang kekal selama-lamanya. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus semakin dilimpahkan bagi kita semua, karena itu adalah kehendaknya, sehingga dia rela menjadi manusia, menyatakan kasih yang besar, dan di dalam keadaan dia menjadi manusia, dia menunjukkan kasihnya yang sangat dalam dan tidak separuh-separuh, tidak 60%, 70%, 80%, 90%, tetapi 100%. Dan itu disebut dari awal sampai akhir. Dan di dalam perjanjian baru disebutkan Alfa dan Omega. Wahyu pasal yang pertama, saya akan membaca ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dan kita boleh melihat juga arti dari Alfa Omega itu, dan dinyatakan langsung di dalam pengalaman Yohanes, murid Yesus yang dikasihi. Wahyu pasal 1 ayat 17 dengan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kita perhatikan di sini arti dari Alfa dan Omega itu adalah Tuhan Yesus yang awal dan yang akhir. Saya
memperhatikan ada 3 di sini ya, kata alfa dan omega. Kalau yang 17, 18 ini adalah kenyataan apa alfa omega itu, karena Yohanes murid Yesus, murid yang dikasih ini, memberitakan alfa omega, maka kenyataannya adalah benar-benar membangkitkan, menghidupkan, sehingga Yohanes itu bisa tersungkur seperti mati. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi kita lihat di sini, ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi alfa omega itu adalah kuasa menyelamatkan yang dinyatakan sampai membangkitkan dari kematian, baik kematian secara jasmani, baik kematian secara rohani, dan kehidupan rohani selama kita masih berada di bumi sudah harus menjadi wajib. Dan kalau kematian dari jasmani itu nanti kita akan mengalami kebangkitan bersama. Dan kalau kita tidak sempat mengalami kematian itu, kebangkitan bersama itu kita diubah dan kita diangkat. Tidak ada lagi kuasa berat tarikan bumi, berat badan, tapi yang mati dalam Tuhan dihidupkan. Kita yang masih hidup diubah dalam sekejap, baru kita semua diangkat bertemu dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan, belum ke surga, belum ke Yerusalem baru, jadi kemana diangkat? Mari kita baca dulu dah. 1 Tesalonika pasal yang keempat, mulai 17 atau 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan tatkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini kebangkitan orang-orang yang mati secara fisik, tapi hidup secara rohani itu bangkit. Jadi kalau orang mati jasmani, mati rohani juga, nggak ada kuasa kebangkitan. Itu sebabnya sebelum kepada meninggal beresi semua. Semua hidup, hati, semua hidup pokoknya diberesi. Ya, diberesi. Nanti kita akan lihat awal keselamatan itu harus pemberesan yang benar. Seperti Sakeus, kalau dia ketemu Yesus, alfa omega itu permulaan dari keselamatan bagi Sakeus saat itu. Langsung Roh Kudus bekerja dalam dia untuk membangkitkan kesadaran yang tinggi. Kiranya ini harus ada pada kita, dan semua orang yang diselamatkan ini harus ada. Sakeus mengalami kesadaran akan dirinya. Bagaimana dia saat itu? Sehingga dia bilang, setengah dari hartaku kuserahkan. Berarti ada pada dia
hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat apa saja yang baik kepada Tuhan. Dan dia bilang, setiap yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukan 2 kali, 4 kali. Jadi, sebelum seseorang meninggal, sebelum Tuhan Yesus datang dalam pengangkatan, harus ada kelepasan, saudaraku. Kelepasan. Dan kelepasan itu bagi mereka sesuai dengan kesadaran yang ada pada dirinya. Kalau kurang, ya dia tidak bisa. Tapi kalau seperti Sakeus, langsung ada pengakuan Tuhan bahwa seisi rumah ini adalah anak Abraham. Itu sampai menyinggung kepada hidup yang kekal. Karena Lazarus yang dibenarkan oleh Tuhan sebelum di sorga, dia ada di pangkuan Abraham. Kalau anaknya Abraham adalah pewaris kehidupan Abraham. Dan pewaris itu pasti harus jadi milik dia, saudaraku. Jangankan anak kandung, anak angkat juga bisa dijadikan pewaris, asal mau. Ya, sebabnya Musa juga pernah menjadi putra mahkota dari Raja Firaun. Boleh, saudaraku. Jadi kita ini diangkat. Ya. Jadi kita lihat di sini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Itu sebabnya jangan mudah membuat ikatan yang tidak bisa diselesaikan. Sebelum menyelesaikan semua ikatan-ikatan kita, kita tidak bisa keluar dari hukuman. Itu sebabnya Sakeus berani memberi separuh dari hartanya. Karena kesadarannya, mungkin dia sadar bahwa semua hartanya itu bukan dari gaji, bukan dari hasil panen, mungkin hasil mana-mana, ya. Jadi, ya maklumlah, kalau juga pemungut cukai yang curang, wah, gampang dia kaya, saudaraku. Kalau dihitung gajinya sampai berapa tahun, ya mungkin tidak bisa sekaya dia. Itu sebabnya dia langsung berani, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Yang paling miskin sebetulnya siapa? Ya, Yesus. Kenapa? Dia tinggalkan tahtanya. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia mengambil posisi hamba. Dan dalam posisi hamba bukan untuk dilayani, tapi untuk hamba di bawah hamba. Itu artinya melayani. Sudah rupa hamba, tapi juga bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi luar biasa, saudaraku. Dia tidak ada apa-apa lagi. Makanya lahir saja pun di ini sudah ada kaitannya. Ya, ini saudaraku. Karena dia meninggalkan semua, dia mengambil rupa hamba, ya lahir juga.
Ya disitulah di kandang domba itu, saudaraku. Ya, jadi dia tidak memiliki apa-apa. Tapi bukan dia orang miskin, dia tinggalkan semuanya, kuasanya semua. Nah, ini namanya kita mematikan semua keberadaan, terlebih keinginan daging yang tidak sesuai firman, yang menjadikan kita tidak hidup rohani sampai kepada sempurna. Ini harus sampai dimatikan di dalam hidup kita. Jadi ada orang bilang Kristen-Kristen itu haleluya, haleluya, surga. Gitu. Mana bisa begitu? Ada keinginan daging pun tidak bisa masuk dalam surga. Karena di surga itu tidak dimasuki oleh daging dan darah. Jadi harus benar-benar rohani. Makanya Yesus memberi contoh bagi kita sebagai Alfa Omega itu, dari awal sampai akhir hidupnya semua jadi contoh. Sampai kepada kebangkitannya, ya dia tidak ada apa-apa. Sesudah dia bangkit, baru kealahannya dipulihkan, kemuliaannya dipulihkan, semua dipulihkan. Dan sesudah itu, itulah omega bagi dia dalam hidup ini. Jadi alpanya itu artinya yang awal itu waktu dia meniadakan kealahannya, meninggalkan sampai kepada mati tersalib, dan dia dikubur baru bangkit. Di dalam kebangkitan itulah dia mengalami dipulihkan. Tadi kita sudah melihat, kita sudah kebangkitan keselamatan kita. Kita mau baca dulu. Yesus dipulihkan dalam satu atau di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua lah kita baca. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-32 atau mulai 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan. Nah, jadi sesudah kebangkitan ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini peran kita juga ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat ini. Yesus yang kami salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Inilah pemulihan ketuhanan, dan dia adalah penuh menjadi Alfa Omega di dalam keselamatan. Tuhan dan Kristus, dan di dalam kitab Wahyu sampai nanti dia datang ke dunia ini memenuhi semuanya. Itu
lanjutan Alfa Omega yang pertama di dalam kitab Wahyu. Jadi 17 dan 18 bukan lagi disebut Alfa Omega, tapi langsung artinya yang awal dan yang akhir. Dan yang awal dan yang akhir di dalam Wahyu pasal 1, itulah keselamatan dalam Yesus yang dia kerjakan. Dia mulai meninggalkan kealahannya sampai menjadi manusia, mengambil rupa hamba, mati tersalib, mati dan bangkit, dan datang lagi nanti pada kali yang kedua. Dan kepada Yohanes, murid yang dikasihi, dia melihat Yesus sebelum datang pada kali yang kedua sebagai kesaksian dari Yesuslah awal sampai penghabisan dari penyelamatan yang sempurna. Yesus yang sudah dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Dan sebagai pembuktian untuk kesaksian Yohanes murid Yesus, Yesus berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Baru dia, setelah diletakkan tangannya atas dia langsung kuat kembali. Jadi ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan kita. Semua nabi-nabi ada kuburnya, tapi Yesus ada pun kuburnya, tapi udah kosong. Iya, bersyukur yang bisa lihat, tapi yang belum melihat, bersyukur dengan iman. Harus percaya. Kalau saksi-saksinya ya sudah, Pak Siombing juga udah lihat, nggak ada lagi di situ kan badannya Yesus. Udah ada nyanyi, Nunggu he Tuhan Yesus, siata no manai yang disibe Tuhan Yesus. Nunggu he siani, haleluya, haleluya. Nunggu he Yesus, haleluya, haleluya. Nunggu he Yesus, udah bangkit, ada. Aku juga udah melihat. Makanya kalau saya sudah tahu, nggak mau lagi aku ke kuburan. Tapi orang itu balik lagi, ulang lagi. Kayak gak apa, kurang yakin, pergi lagi tahun depan. Bukan begitu merayakan kebangkitan Yesus. Kita yakin Yesus sudah dipulihkan semua. Tinggal nunggu waktunya nanti. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Dan semua yang diselamatkan sudah mengalami dengan penuh. Jadi keselamatan juga tidak boleh separuh-separuh. Hanya tangannya yang diselamatkan. Ya nanti kakinya bagaimana? Nggak boleh dong. Hanya kakinya masih badannya selamat, kakinya terikat, tidak bisa jalan. Saya bilang tempoh hari kalau dua-dua terikat, ya sama sekali di situ. Tapi kalau satu diikat, bisa jalan, tapi jalan di tempat. Kalau satu diikat. Jadi semua harus mengalami dilepaskan. Tuhan sanggup melepaskan kita. Kalau Yohanes di Pulau Patmos itu, murid Yesus yang dikasih seperti mati, tapi hanya diletakkan tangannya Alfa dan Omega itu, dia boleh bangkit, dia hidup. Artinya rohani kita bisa mengalami, dipulihkan 100%. 100% dari awal sampai akhir.
Jadi Yesus Alfa Omega menyelamatkan, kita juga harus Alfa Omega diselamatkan dengan sempurna. Menerima keselamatan dengan sempurna. Apa itu? Mulai dari pemberesan awal, hari-hari dibaharui, sampai tidak bercacat celah. Dan kalau Yesus datang, kita diangkat. Habis itu turun lagi. Iya, turun lagi, saudaraku. Untuk apa diangkat? Inilah suatu rahasia. Itu adalah menggenapi Wahyu 19 ayat 7. Kepada perempuan itu diberikan jubah yang putih berkilau-kilauan. Jubah yang putih itu adalah perbuatan, linen yang putih itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang terangkat ke atas itu untuk masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Ini saudaraku. Tapi bukan sudah selesai di situ. Di dalam Yudas itu, ayat yang ke-14 disebut, masih turun lagi. Orang-orang kudus turun lagi. Yudas, tidak ada pasal 1-2, cuma 1. Jadi, surat Yudas gitu aja udah. Juga tentang mereka. Henok siapa itu? Orang yang bergaul dengan Tuhan sesudah dia mengambil kesimpulan. Berapa tahun dia bergaul dengan Tuhan? 300 tahun. Sesudah itu dia tidak mundur, baru dia sudah diangkat oleh Tuhan. Jadi ini dipercaya sungguh. Apa dia bilang nubuatnya? Juga tentang mereka. Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi kalau kita sudah benar-benar masuk dari awal permulaan penyelamatan, baru berlari-lari kepada tujuan panggilan Tuhan, gereja yang tidak bercacat celah untuk diangkat oleh Tuhan, turun lagi bersama-sama untuk menghakimi. Di mana menghakimi? Hanya satu, dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu pasal 20. Nah, ini. Jadi menjadi raja-raja dan hakim-hakim. Haleluya. Kita mungkin tidak terlalu baca semualah. Nanti bacalah mulai ayat 1. Wahyu pasal yang ke-20. Itu menghakimi. Dan menghakimi itu, itulah dalam kerajaan 1000 tahun. Termasuk dari 1 Korintus pasal 6 ayat 3. Tidakkah kamu tahu bahwa kita juga menghakimi malaikat? Nah, kalau ini boleh baca, baca. Bantu. 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Iya. Jadi termasuklah nanti malaikat-malaikat dihakimi di sana. Makanya saudaraku, orang-orang yang diselamatkan itu luar biasa. Pintar-pintar. Sampai malaikat bisa menghakimi malaikat. Sekarang, kalau sudah disebut malaikat, sudah paling tinggi rasanya.
Makanya orang-orang berkata begitu, aku belum malaikat tuh. Nah gitu kan. Nanti kita harus lebih tinggi dari malaikat. Malaikat juga dihakimi oleh orang-orang benar. Haleluya. Dari mana dakwahnya? Permulaan ada pemberesan. Start. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ada hidup lama, ada hidup baru. Hidup lama bukan langsung ditinggalkan, tapi semua dibereskan. Sehingga tidak menjadi satu ikatan yang kecil pun bagi kita untuk berlari. So, kalau orang berlari ada ikatan, ya nggak bisa. Paling dia lari di tempat. Kalau apalagi kakinya dua diikat, boro-boro berlari, nggak bisa, cuma bisa meronta-meronta. Ini sudah kok. Jadi penghakiman itu nanti adalah di dalam kerajaan 1000 tahun. Di situ sudah kok. Kalau itu sudah selesai, iblis dilepaskan. Kerajaan 1000 tahun, 1000 tahun iblis di mana tadi? Diikat di dalam jurang maut. Jadi sesudah 1000 tahun diapain? Dilepaskan. Habis itu dia kumpul semua orang-orang yang tidak bangkit pada kebangkitan pertama karena kejahatan, dan itu semua jadi tentara iblis. Wah, dibawa semua, dikumpulkan. Saya lihat-lihat juga nanti Harmagedon, perang Harmagedon begitu nanti. Ada yang kumpulin dari Rusia, kumpulin dari Cina. Ya sudah jelas-jelas yang tidak percaya Tuhan, komunis-komunis itu semua. Nanti yang tidak mengakui Yesus Tuhan, kumpul semua. Dan perang nanti di Harmagedon, dikumpulin sudah aku. Ya, nanti yang terakhir begitu. Setelah iblis itu dilepaskan 1000 tahun, dan orang-orang yang mati dalam Tuhan yang mati dalam dosa, tidak dalam Tuhan, itu dikumpulkan oleh iblis. Tapi kalau yang mati di dalam Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian orang benar, mereka dibangkitkan dan dibawa mulai ke pesta nikah anak domba Allah. Baru turunlah orang-orang suci bersama dengan Tuhan. Dari mana turun? Hanya itu tempat turunnya, bukan dari surga. Yang dari surga nanti turun hanyalah Tuhan bersama dengan Yerusalem baru. Nanti kalau sudah dalam iblis dilepaskan itu, yang dari kerajaan 1000 tahun itu mulai naik karena diserang oleh Lucifer dengan orang-orang jahat, maka orang-orang benar itu naik. Saya sudah naik, bukan langsung begitu saja. Api turun membakar iblis dengan orang-orang jahat, dan itu api yang kekal selama-lamanya. Ya, kalau mau baca boleh kita baca itu. Ya, Wahyu 20 mulai 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Api yang kekal. Dan saya yakin inilah api neraka. Jadi kalau sekarang belum ke neraka,
Orang yang tidak benar ada di alam maut. Orang benar ada di pangkuan Abraham atau Firdaus. Itu alkitabiahnya. Harus begitu, saudaraku. Kita nggak boleh berkata-kata asal begitu saja. Aku baru dari neraka. Neraka yang mana? Aku baru dari surga. Nggak ada yang naik ke surga kecuali dia yang datang dari surga. Jadi kita harus tahu firman Tuhan. Jadi kalau ada bilang aku dari surga, mimpi kali. Bisa gitu. Kalau namanya mimpi, siapa yang larang? Semua orang bisa mimpi. Iya, tapi benar apa enggak itu hanya Tuhan yang menentukan. Jadi aku dari surga. Ya, caranya gimana? Kamu naik dari apa? Pakai apa? Nah, surganya di mana? Kamu tahu di mana? Kamu lihat surga yang sudah pernah kamu tahu. Kalau kita tahu dari Alkitab, kalau nggak ada tertulis dalam Alkitab, makanya jangan. Itulah nabi palsu. Iya, itu penglihat palsu. Tapi kalau ada di Alkitab, ya Tuhan nggak boleh salahkan kita. Tuhan, itu kitamu. Ini kita harus bisa berkata, kan Tuhan yang bilang semua sudah baru, aku sudah baru. Ya, itu janjimu Tuhan. Dalam Wahyu 21 ayat 5 harus tahu. Lihat, aku jadikan semua baru. Haleluya. Jangan bilang aku dari surga. Surganya kayak apa? Naik apa ke sana? Ya, kalau namanya mimpi, itu pun mimpi itu raba-raba. Karena nggak tahu berapa tiangnya atau berapa lebarnya, gitu. Tapi kalau Yerusalem baru tahu nggak tingginya? Tahu dong, 1.500 mil, lebarnya juga sama. Haleluya. Ada, saudaraku, Yerusalem baru. Nah, ngapain kita nanti di sana? Menyembah Tuhan, beribadah kepadanya, ada semua. Asal kita mau baca Alkitab. Jadi Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, ada di dalam keselamatan. Tapi ada juga di dalam kekuasaan Tuhan. Ini saudaraku. Kalau di dalam kekuasaan Tuhan yang kita tahu, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu awalnya. Tapi keselamatan, Yesus datang ke bumi. Dan Yohanes Pembaptis melihat, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia lihat. Tapi kepada Yohanes murid Yesus, langsung dia mengalami jamahan tangan Yesus. Kenyataan, karena dia harus menyaksikan tentang keselamatan. Jadi Alfa Omega itu ya diletakkan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia yang seperti mati langsung menjadi hidup kembali, kuat. Ini. Jadi di dalam perjanjian lama itu baru permulaan. Dan juga dalam perjanjian baru beda bahasanya perjanjian lama. Perjanjian lama adalah bahasa Ibrani. Perjanjian baru adalah Yunani. Makanya dalam bahasa Yunani lah yang disebut Alfa dan Omega. Jadi Alfa dan Omega itu adanya di dalam perjanjian baru dan khususnya ada di dalam kitab terakhir, di dalam kitab Wahyu. Jadi kita sudah harus masuk di sana. Saudara-saudaraku, permulaan dari penciptaan, pada mulanya roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah Allah. Pada mulanya adalah Allah. Roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah Allah. Jadilah terang.
maka jadilah terang. Ini saudara-saudaraku, ini permulaannya. Tapi itu bukan sudah selesai di dalam keselamatan terlebih untuk seluruh dunia. Ya, belum. Orang-orang di luar Israel saja belum ada hak untuk penyelamatan pada saat itu. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-15, di situ Yesus berkata, aku hanya disuruh kepada orang-orang yang terhilang dari Israel, bukan di luar orang Israel. Itu benar. Jadi ini harus kita tahu nih, sebab nanti kalau nggak kita tahu ini dalam ya itu apologet kita ya, tapi dalam orang sana nanti mau merusak iman kita. Kalian bodoh, kamu itu bangsa apa? Indonesia NKRI, asli. Nah, kalau begitu kan Yesus bukan untuk kamu. Ya, hidupnya itu bukan, tapi sesudah matinya itu adalah untuk semua. Pergi ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Itu kapan? Sesudah Yesus mati. Nah ini saudaraku. Jadi itu sebabnya dalam Lukas pasal yang ke-16, saya mau ajak kita mau baca dulu ya. Lukas pasal yang ke-16 ayat 16. Nah, jadi gampangnya 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Habis itu harus berganti loh. Tapi banyak orang tidak tahu. Terlebih bangsa Israel sampai sekarang masih tegar tengkuk. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya. Ini artinya memakai segala tenaga, segala kekuatan, berebut memasukinya. Itu arti yang sesungguhnya. Jadi memakai sekuat tenaga. Itu sebabnya kalau mau mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap tenaga, segenap kekuatan, segenap hati, segenap jiwa. Iya. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia. Haleluya. Nah, ini. Jadi sejak zamannya Yohanes itu penutup. Dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ke situ akhirnya Yohanes murid atau pembaptis ya, itu penutup. Apa yang ditunjukkan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sebenarnya bangsa Israel kalau mereka peka, saat itu mereka sudah harus bertobat, menerima Yesus. Tapi semuanya itu ada artinya. Karena ketegaran bangsa Israel menjadi keselamatan bagi orang di luar Israel. Ya sudah, ya begitulah. Jadi nanti mereka juga akan menerima pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi makanya Alfa Omeganya orang Israel panjang dari zaman penciptaan sampai Tuhan Yesus datang. Bisa menangkap ya? Bisa mengerti? Haleluya. Tapi Alfa Omega kita mulai dari terima Yesus sampai menanti dia datang lagi. Haleluya. Menerima Yesus dari keempat Injil. Ini saudaraku. Yesus di dalam yang pertama sebagai makhluk yang merupakan singa. Itu Injil Matius. Di dalam yang kedua, kehambaan pelayanan Yesus dengan lambang muka seperti lembu. Nah, itu makhluk yang kedua.
Dan yang ketiga adalah muka manusia, yaitu manusia, kemanusiaan Yesus ya. Jadi tadi yang kedua adalah di dalam pelayanan Yesus sebagai hamba yang kita sudah tadi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi ini nanti permulaan keselamatan bagi kita, Alfa Omega bagi kita. Ya, ini saudara-saudaraku ya. Jadi mulai dari Yohanes Pembaptis itu, ya, sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan kerajaan Allah yang lengkap ada di dalam 4 Injil. Dan yang kelima adalah muka Raja Wali menunjukkan, ya keempat, dah ada Injil yang kelima ya. Haleluya. Tapi ada lagi nanti Injil yang kelima. Siapa tahu? Nah, nanti ada malaikat pada waktu 3,5 tahun. Ya, ada Injil. Aku agak kurang pas ingatnya. Injil kerajaan. Oh, Injil yang kekal. Ada Injil yang kekal. Itu khusus di situ menguatkan orang-orang yang tidak terangkat. Ada. Jadi bukan Injil 4 ini lagi, nggak berlaku lagi bagi mereka. Jadi ada Injil yang kekal. Kapan itu dipergunakan? Untuk menguatkan orang-orang yang tidak terangkat, yang ada di dalam 3,5 tahun. Jadi biar tahu dapat ada Injil yang kelima ya. Rupanya ada juga. Ya ada, ya itulah. 4 Injil untuk keselamatan kita, Alfa Omega di dalam Yesus. Kalau yang kelima itu sudah khusus, itu kemurahan bagi orang-orang yang tidak terangkat. Itu bukan dari Yesus. Ada, bukan Yesus lagi itu, ya. Beda. Nanti suatu waktu boleh. Ini, saudara-saudaraku. Jadi sangat panjang Alfa Omega bagi bangsa Israel. Mulai dari hukum Musa, hukum Taurat, sampai kepada nanti penutup kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena disitulah nanti semua akan melihat dia. Sampai orang-orang yang menikam dia akan melihat dia. Kan begitu tadi. Dalam Wahyu 1 ayat berapa? 7. Ya, lihat lagi ya. Biar semuanya pas. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi inilah saudaraku keselamatan kita setelah Yohanes Pembaptis, maka kita menerima keempat Injil yang diberitakan ke setiap orang, dan setiap orang harus merebut memasukinya dengan cara tidak hanya begitu-begitu saja. Disebut apa? Menggagahi. Harus lebih kuat dari yang digagahi, baru berhasil. Jadi artinya kalau sudah nanti kita menerima Injil kemurahan, tidak boleh bermain-main, saudaraku. Sama seperti Lot di dalam kejahatan dunia saat itu, malaikat berkata kepada mereka apa? Larilah.
Ini makanya aku lupakan yang di belakangku dan berlari kepada tujuan. Jadi sekarang ini saudaraku, kita apalagi kita sudah tahu sekarang tahun 2000 berapa? 24. Apalagi 2024. Harus nyata saudaraku. Kita cepat berlari. Apa pelarian kita sekarang itu? Ya kalau disuruh berdamai, cepat berdamai. Jangan tunggu 1 bulan. Enggak, masih pakulingan. 1 tahun. Apa cepat begitu? Lambat. Jadi harus cepat saudaraku. Jangan pelit-pelit. Cepat. Jangan pelit. Mikirin itu. Habis nanti tinggal di Sodom dan Gomora. Kalau berlari yang dibawa cuma apa? Nyawa dan pakaian yang ada di badan. Namanya berlari. Makanya orang lomba lari kadang-kadang baju juga enggak. Cuma kau singlet sama celana pendek. Itu lomba lari. Filipi 3 itu tadi. Kita karena sudah sering baca ya. Tapi kita baca dulu dah. Ayo, siapa itu? Filipi 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk Itu 13 bilang dulu. Ayatnya berapa? Filipi 3 ayat 13. Mulai 13 lah. Ayo. Ya. Filipi 3. 13 ya. Iya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Iya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi Yesus sudah dari awal sampai akhir sudah selesai. Tidak ada lagi yang kurang mengerjakan keselamatan dalam kita. Baik juga di dalam awal suratan Korintus, baik juga di dalam suratan di dalam Filipi pasal 1. Semua sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Maka kita juga harus mengerjakan keselamatan kita. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Ya, haleluya saudara-saudaraku. Ini Yesus sudah menyelamatkan kita, dan bagi kita kerjakanlah keselamatanmu itu. Kira-kira di mana? Filipi 2 ayat. Ayo. Nah, enak, gampang, tinggal ngomong saya. Aku ya. Ayat 12 ya. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Tuhan bilang hari ini terjadi keselamatan kepada Sakeus, rumah ini. Pemberesan. Dia bereskan. Jadi kalau orang belum membereskan hidup lamanya, itu nggak bisa mengerjakan keselamatan. Omong kosong. Karena dia akan terikat terus. Mau kerjakan juga nggak bisa. Jadi pertama harus ada pemberesan. Makanya kalau belum merasa pemberesan, dia rasa enak-enak. Dia nggak tahu nanti bagaimana. Kalau sudah datang malaikat maut itu, dipaksa dia, baru dia mau ronta-ronta sini. Sampai mukanya jelek saudaraku. Karena berjuang terus, mati-matian. Tapi karena nggak bisa lagi, maut itu sudah lebih kuat mengikat dia. Karena dia sudah sering sekali, dia tidak mau memperhatikan. Makanya begitu kita dengar firman, berjuang terus. Kan itu tadi. Menggagahi, disebut menggagahi, itu perjuangan habis-habisan. Sesudah mengadakan pemberesan,
Separuh hartaku saya berikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kutipu, ya ada banyak orang merasa tertekan hatinya. Aku ini, ya apa katanya, tipu atau diakali atau apa? Ya, dibohongi atau bagaimana? Beresin semua. Haleluya, saudaraku. Kalau mau bebas ya, ini kalau tidak bebas mau berdoa sungguh-sungguh, semua kita arahkan. Nanti kamu belum beresin ini, kamu belum beresin ini, sini, kamu terikat sini, sini, selesaikan semua. Gak bisa selesaikan dengan uang, datang selesaikan. Orang Batak bilang, dan disehat, pisau, disehat, apa? Gak banyak yang pintar ini. Sudah enggak ada ini vaksinasi ini. Dan disiap kata, dan disiap pisau, kalau disiap kata. Jadi kalau belum bisa bayar, datanglah ngomong. Haleluya. Amin. Ngomong. Jangan diam-diam. Daripada masuk neraka. Selangkah di depan kan maut. Gimana kalau iblis tangkap? Dok! Belum aku tangkap. Gejala dan aku tangkap. Jangan, saudaraku. Jadi sudah, ngomong baik-baik. Tapi aku mau, saya basuh-basuh Tuhan ini. Saya ini motor guru ini. Emang gak sama dia, dua dasar dia sudah kata emang. Kalau dia bilang enggak, dia yang nanti dimarahi Tuhan. Iya benar. Jadi makanya harus berani, jangan diam-diam. Seperti dilupakan, tidak bakal. Orang yang berbuat nggak bakal lupa. Nanti kalau dia mau sungguh-sungguh, pasti datang. Karena orang kalau mau ke surga, saudaraku, ditunjukkan dulu semuanya. Baru nanti datang darah Yesus mencuci semua bersih. Baru dia datang, dilihat. Gitu saudaraku ya. Jadi harus ada pemberesan. Dan kalau memang bisa, ya sudah. Sepanjang hidup kerjakan. Ya kalau sudah ada omongan dan kita tidak bisa, sudah habis tutup umur, ya mau bagaimana lagi? Tinggal kita bilang, Tuhan, bukannya aku yang nggak mau. Saya sudah mau. Saya sudah bikin sekuat tenagaku. Tapi Tuhan sudah tutup sampai di sini. Ya sudahlah Tuhan, terimalah rohku. Diterima oleh Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jadi jangan diam-diamin. Wah, udah lupa-lupa. Yang memberi juga nggak bakal lupa-lupa. Yang menerima juga nggak bakal lupa-lupa. Ada akan pemberesan. Ya, ini yang sangat baik. Sehingga dari situlah kita mulai start. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau sudah datang yang baru, apakah sudah selesai? Belum. Itu baru permulaan pelarian. Baru berlari-lari kepada panggilan surgawi. Haleluya. Itu kekristenan. Saya harus sampaikan, saudaraku. Nanti jangan sampai aku yang dituntut. Kau katanya gembala. Gembala apa kau? Ya. Nggak mengerti mereka. Jadi nanti saya ngomong hari Rabu tanggal 30 tanggal 1 Mei saya sudah sampaikan Tuhan ada pemberesan hidup lama dan baru berlari-lari. Nggak mau dia, ya sudahlah, bukan salah kau lagi. Mereka yang nggak mau dengar gitu. Nah, tetap aku kasih upah pemerintahan ini. Dapat, saudaraku. Inilah masuk kamu di dalam kerajaan ini, biar kita sama-sama menghakimi. Gitu, saudaraku. Ya, jadi adakan penyelesaian. Bukannya saya ini mau selidik urusan orang, bukan. Buat apa?
Tapi itulah kebenaran. Keselamatan awal Tuhan akui setelah Sakeus membereskan semuanya. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang ku tipu, itu ku akali sama, ku bohongi sama. Seringkali orang berkata, oh cuma segini kok, cuma sebentar. Ini, tahu-tahu tahun demi tahun, nggak bisa-bisa. Itu sama nggak menipu? Ya sama. Nah, ini harus diselesaikan. Minimal dan disiap kata. Udah nggak terlambat. Terlambat beda ya. terlambat beda. Kalau terlambat ya datang tapi sudah terlambat. Kalau terlambat unang nggak sampai nanti berkat itu, atau nggak sampai hidup yang kekal. Jadi harus berani. Unang terlambat perjalanan tahun. Lalu Tuhan luar naruh di salilingna. Tong doa mang ingotoku. Oleh ni gugok kupe banyak kudo. Haleluya. Iya, sakit tapi kebenaran. Ya tinggal kita bilang, Tuhan, kalau begitu mampukan berikan berkat-Mu. Ya Tuhan berikan. Beres. Pasti kita boleh berkata, yang lama sudah berlalu dengan diselesaikan dengan baik. Kalau belum diselesaikan tidak berlalu. Terletak jadi ikatan, terus ikatan. Jadi harus yang lama sudah selesai dan berlalu, yang baru sudah datang, sampai kepada panggilan surgawi. Panggilan surgawi yang terakhir kita di bumi ini, itulah dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah Alfa Omega keselamatan kita. Haleluya. Tadi Alfa Omega Yesus menyelamatkan sejak apa yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dilihat lagi oleh Yohanes murid Yesus, akulah yang awal dan yang akhir. Semua sudah diselesaikan. Dan itu menunjukkan mulai dia dari surga sampai dia kembali lagi ke surga dan datang lagi. Itu yang kita baca. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga. Mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dan kalau kita baca lagi ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup dan yang telah mati. Ini dalam penyaliban. Namun lihatlah, aku hidup, itu kebangkitan, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Nah, ini tugasnya Yohanes, murid Yesus. Jadi dia sebagai saksi dan yang menuliskan, dan harus ada bukti pengalaman dia, ya. Jadi jangan seperti nabi-nabi palsu, nggak ada bukti, nggak ada pengalaman, katanya. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi saudaraku, penyelamatan dari Yesus itu
dia mengerjakan mulai dia datang sampai dia datang lagi, itu harus disampaikan sampai kepada semua yang mau diselamatkan. Inilah saudaraku keselamatan bagi kita, dan intinya itu nanti ada pengakuan Yesus di dalam Wahyu pasal 21 itu mulai ayat yang ke-4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada lagi tangisan pertobatan, mengakui dosa, tidak ada lagi tangisan kesulitan, tangisan percobaan, tangisan sakit penyakit, tangisan pergumulan, tidak ada uang dan lain-lain, tidak ada lagi itu semua. Tapi Tuhan berkata, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi Tuhan sudah melihat semua baru dalam hidup kita. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Ini saudaraku, penyelamatan semua telah terjadi dari awal sampai kepada penyempurnaan. Baru aku adalah Alfa dan Omega. Jadi keselamatan kita saudaraku harus membereskan yang lama, berlari ke depan, hari-hari dibaharui. Jangan saudaraku berlambat-lambat, tapi berlari-lari kepada panggilan Tuhan yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, sedikit lagi nih, karena tadi kita terlambat, tidak apa-apa. Jadi sudah dua Alfa Omega. Satu, Alfa Omega, penyelamatan dari Tuhan secara lengkap. Kedua, kita menerima keselamatan itu secara lengkap. Itu Alfa Omega yang Tuhan tolong dan berikan kepada kita. Haleluya. Jadi kalau itu sudah diberitahukan, ada Alfa Omega yang ketiga. Wahyu 22. Kalaupun yang sudah mulai mendengar, jadi harus lebih jelas lagi, karena firman itu ada sangat baik kalau kita seperti memama biak, ya, sudah dikunyah sekali, nanti dikeluarin lagi, dikunyah lagi, terus dikunyah. Jadi firman penggembalaan itu kalau hanya sekali mungkin bisa masih bingung-bingung, bisa kurang. Tapi kalau diulang-ulang, jadi dibaca, didengar, dimengerti, dan dilakukan. Haleluya, sangat terberkati. Mulai ayat yang ke-10 Wahyu 22. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Setiap yang kita pilih, kalau saya baca, bilang haleluya ya, setiap yang kita pilih. Barang siapa yang berbuat jahat, jangan bilang haleluya ya, biarlah ia terus berbuat jahat. Haleluya, haleluya, jangan, apalagi 2 kali. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, jangan haleluya ya. Tapi barang siapa yang benar, haleluya. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. And so on, up to you. Selanjutnya terserah Anda.
Pilih mana? Pilih yang benar, tambah benar. Yang kudus, semakin kudus. Kalau mau benar, tambah benar. Pembenaran awal, selesaikan. Kalau semakin dikuduskan, berlari kepada tujuan. Sesuaikan hidup dengan firman. Baru ayat 13. Aku adalah, bersama kita. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi pilihan kita sekarang harus memilih Alfa Omega keselamatan terjadi bagi kita. Terus yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Ini pelarian kita. Semua diserahkan kepada kita. Makanya jangan diam-diam. Sekarang harus berlari. Jangan pelan-pelan. Sudah disebut harus berlari karena waktu sudah semakin sedikit, saudaraku. Iya, nanti terlambat, ya. Jadi kalau kita masih terus tidak berubah, makanya disebut berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini kota mana? Yerusalem baru. Tapi anjing-anjing, apa itu anjing-anjing? Orang-orang yang selalu kembali kepada dosanya, asalnya, kehidupan lamanya, tidak mau mengadakan stop. Ini batu perpisahan. Aku akan bersama Tuhan selama-lamanya. Harus ada itu, saudaraku. Nanti kalau anjing-anjing nggak ada batu perpisahan, udah dimuntahkan, makan lagi. Itu kata firman, bukan kata saya. Jadi kita marilah dalam kasih rahmat Tuhan. Tukang-tukang sihir. Tahu nggak tukang-tukang sihir? Mengubah. Nggak mau dia ya dan ya, tidak atas tidak. Jadi berubah-ubah. Tukang sihir ini bisa disihir ular jadi kodok. Jadi kalau ngomong itu belajar ya atas ya, tidak atas tidak. Haleluya. Sudah kita lihat di sana cuma sebesar tikus, nanti bilang sebesar gajah. Ngapain? Benar, kalau sebesar tikus kita lihat, bilang aja sebesar tikus. Suruh, takut, kenapa? Ada di situ binatang sebesar gajah. Tahu-tahu cuma tikus. Ini tukang sihir itu, saudaraku. Orang-orang Sundal. Ini orang-orang Sundal ini yang tidak di dalam kekudusan, ya, merusak hubungan yang baik. Ya, orang-orang pembunuh ini, saudaraku, bisa membunuh langsung, tapi bisa 1 Yohanes 3 ayat berapa? 15, orang yang benci sama dengan pembunuh. Jadi kita jangan ada kebencian. Haleluya. Kalau kita semua nanti menyanyi dalam kekudusan, waduh, nyanyian kita sudah kayak suara air bah yang keras. Luar biasa, saudaraku. Setan-setan langsung pada lari. Makanya kalau kita ibadah, saudara-saudaraku, ya indah. Pembunuh, penyembah-penyembah berhala, itu yang mengutamakan sesuatu hal di luar Tuhan. Setiap orang yang mencintai dusta, jangan ada dusta di antara kita. Tuhan tolong kita. Dan yang melakukannya tinggal di luar, nggak boleh masuk. Jadi Alfa dan Omega, kalau firman itu sudah dijelaskan kepada kita, tinggal kita semua. Tuhan sudah membawa upah bagi kita. Sesuai perbuatannya, nanti akan diberikan kepada kita. Mana itu tadi ayat 12? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita berbuat pada saat sekarang ini
yang mendatangkan, menyenangkan Tuhan, sampai dia boleh berkata, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu. Kalau engkau hamba yang setia, apa yang saya katakan engkau sudah melaksanakan, itu hamba yang setia. Haleluya. Jangan, saudaraku, sudah dikatakan di sini, biarlah yang jahat bertambah jahat. Tapi kita ini harus berbalik, saudaraku, dari situ. Kita biarlah yang benar bertambah benar, yang suci bertambah suci, sampai sempurna tidak bercacat celah. Biar Tuhan tolong kita.